Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Masih tentang Voice of Baceprot atau VOB, khususnya tentang single terbarunya Not Public Property. Nah, kali ini VOB mengeluarkan kembali video tentang Not Public Property, tetapi ini konteksnya adalah campaign. Makanya video itu bertajuk Bodily Autonomy Campaign. Jadi kampanye otonomi tubuh. Nah, kampanye otonomi tubuh ini tampaknya merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Marsha VOB sebagai vokalis yang mengatakan di Instagramnya beberapa waktu yang lalu bahwa lagu Not Public Property ini bukan sekedar lagu, tapi adalah sebuah gerakan, a movement. Dan yang namanya sebuah gerakan itu pasti akan melibatkan banyak pihak, banyak tokoh, banyak kalangan, sehingga gerakan itu kemudian akan menjadi besar. Sehingga gaungnya bisa terdengar kemana saja. Nah, video ini menurut saya sangat menarik, ya, karena itu kita bahas, ya, kita kaitkan dengan bagaimana gerakan keperempuanan atau gerakan feminisme, khususnya tentang mainstreaming gender di negara ini, ya. Oke, sebelum saya memulai, mungkin sedikit kita lihat cuplikan, ya, dari video kampanye otonomi tubuh ini dari VOB, ya. Kita lihat sedikit saja cuplikannya. We're supposed to guard our virginity until marriage, but not because we choose to, but because our virginity belongs to our husbands. I grew up from the age of about 11 or 10, being groped every single day of my life. Saya pernah dikatakan atau dipanggil monyet. My body is marketable and profitable and desirable, but only if it meets standards. Nah, video ini diawali dengan komentar beberapa orang tokoh di dalam video tersebut tentang pengalaman pahit dari sejumlah perempuan, ya, terkait dengan otonomi tubuh tadi itu, bahwa tak dapat dimungkiri banyak sekali persoalan-persoalan yang sering dialami oleh perempuan Indonesia, ya, dalam perkembangan kehidupan mereka, ya. Nah, di tokoh ini, ya, kelihatan bahwa seorang perempuan menjelaskan pengalamannya, ya, tentu saja pengalaman buruknya dari mulai misalnya di tingkat sekolah dari menengah, SMA sampai perguruan tinggi, pengalaman-pengalaman pahit yang dihadapinya, misalnya mengalami pelecehan seksual, dan itu kadang-kadang dilakukan oleh orang terdekatnya, misalnya oleh supirnya, oleh sepupunya, bahkan oleh pacarnya. Dan ini tentu saja pengalaman-pengalaman seperti ini itu akan berbekas, ya, di kalangan perempuan, karena itu membuat mereka bisa jadi tidak berani bersuara, mengalami trauma dan seterusnya. Itulah kenapa kemudian lagu Not Public Property ini sangat layak untuk dikampanyekan menjadi sebuah gerakan. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan gerakan feminisme atau katakanlah gerakan mainstreaming gender, kan persoalan feminisme biasa dikaitkan dengan gender di Indonesia. Sebenarnya, ya, persoalan ini telah muncul sejak lama, ya. Perjuangan para aktivis gender, aktivis feminisme di Indonesia itu bahkan dimulai sejak zaman Orde Baru atau bahkan sebelumnya. Nah, zaman Orde Baru cukup banyak beberapa tokoh dari kalangan akademisi seperti misalnya Gadis Arifia dari UI, ya. Kemudian ada juga tokoh lain yang banyak lantang bersuara seperti Yulia Suryakusuma, dan ya mungkin kalau saya sebutkan akan banyak sekali. Sekarang pun banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi aktivis-aktivis pembebasan perempuan. Nah, yang menarik adalah bahwa Marsha sebagai vokalis VOB dan dua temannya, ya, Widi dan Siti, sesungguhnya kalau kita lihat mereka bukanlah seorang aktivis, mereka juga belum pernah mengecam bangku kuliah. Artinya perkenalan mereka dengan persoalan-persoalan keperempuan itu mungkin dilatar belakangi selain oleh pengalaman pribadinya juga daya bacanya yang kritis, ya, terutama Marsha ketika misalnya dicekoki oleh buku-buku yang
luar biasa dari Abah Erza, sang mentor ya, Keraya Pramudia dan buku-buku banyak yang lain, membuat jiwa keingintahuannya, jiwa pemberontakannya itu muncul pada diri Marsha. Nah, ketika kemudian bertemu dengan para aktivis kelompok perempuan, tentu ini akan menjadi suara yang besar. Saya kira video ini memang layak terus digaungkan. Nah, saya ingin sedikit mengulas secara teoretik ya. Persoalan gerakan perempuan, ada dua konsep yang harus dipahami ya oleh kawan-kawan aktivis perempuan atau apa namanya yang mengadvokasi gerakan perempuan. Tidak harus perempuan ya, laki-laki pun menurut saya seharusnya juga mendukung itu. Misalnya dua konsep tentang gender dan seks. Ini kadang-kadang bagi yang belum paham sering disamakan. Padahal dua hal yang berbeda. Seks adalah pembagian jenis kelamin, jadi ada laki-laki, ada perempuan yang sifatnya kodrati, itu tidak bisa diotak-atik. Tapi gender itu berkaitan dengan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, gender itu adalah konstruksi, hasil konstruksi, hasil bentukan manusia. Nah, kalau manusianya yang membentuk, masyarakatnya adalah patriarki, di mana laki-laki dominatif terhadap perempuan, maka gender, peran sosialnya akan meminggirkan perempuan dari peran-peran yang sifatnya publik. Maka perempuan kemudian didomestifikasi. Perempuan kemudian ditempatkan di wilayah-wilayah private, domestik. Katakanlah di dapur, ya di sumur, kasur, ya ada istilah yang sangat populer kan. Sementara untuk wilayah publik, ya di peran-peran ekonomi, politik, itu laki-laki. Nah, inilah yang disasar oleh gerakan feminisme, oleh gerakan mainstreaming gender, bahwa yang namanya peran antara laki-laki dan perempuan itu harusnya seimbang. Ya. Bahwa perempuan juga boleh untuk berperan di wilayah-wilayah yang umum. Ya tadi itu di politik, di ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ya. Jadi mereka tidak dikerangkeng dalam peran-peran privat dengan berdalih budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang ingin dikritik oleh gerakan feminisme. Nah, dikaitkan gerakan lagu Not Public Property, saya kira sangat tepat. Ini berangkat dari hal yang mendasar. Memang seperti dikatakan Marsha, ini persoalan kecil, tapi akan menjadi besar kalau terus disuarakan, yaitu tentang otonomi tubuh. Bahwa ini juga berkaitan dengan peran perempuannya. Memang bentuknya tubuh fisik, tapi ini akan berkaitan dengan peran sosial, gender tadi itu. Nah, misalnya kan banyak orang yang mengatur bahwa perempuan itu harus begini-begini, sementara yang mengatur itu adalah ideologinya patriarki. Akibatnya yaitu perempuan tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, karena itu seperti dikatakan di dalam video ini juga seharusnya antara laki-laki dan perempuan itu saling menghargai saja, jangan menghakimi. Ya. Jadi berikan kesempatan kepada perempuan yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan dirinya, pendapatnya dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya feminisme, itu sebetulnya gender ya, gerakan gender. Tentu bukan untuk menyamakan antara laki dan perempuan karena tidak sama, tapi memberikan kesempatan, peluang, hak yang sama. Itu sebetulnya gerakan feminisme. Dan melalui lagu ini Marsha dan VUB ingin menyuarakan, dan ketika itu berkolaborasi dengan banyak kalangan, saya yakin suaranya akan banyak didengar. Nah, lagu ini banyak sekali, misalnya ada kalangan aktris, ada kalangan aktivis media sosial yang lain, ya kalangan produser, dan itu memberikan suaranya. Saya yakin dengan ini akan sering akan kemudian menyebar kemana-mana. Apalagi nanti VUB akan diundang misalnya ke British, ke Inggris, nanti dia akan menyuarakan lagi hal ini ya. Jadi saya kira memang kita harus mendukung gerakan ini supaya keadilan, kesempatan yang sama itu bisa diberikan kepada setiap manusia, entah laki-laki, entah perempuan. Demikian teman-teman tanggapan saya terhadap video VUB terkait dengan Badili Autonomy Campaign. Ya, mudah-mudahan kampanye ini akan terus bergema dan diikuti oleh banyak orang. Demikian, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat.